Ya, aku pelayanan dari pagi, dari melek mata, nggak melek mata juga sih. Bangun dulu jam 10 pagi udah pelayanan sampai jam 1, habis itu istirahat bentar, makan siang, lanjut lagi latihan jam berapa tuh tadi itu? Jam sekitar setengah tiga lanjut latihan, jam setengah lima nyampe rumah, mandi buru-buru langsung buat doa praibadah tadi buat Silly Night malam hari ini. Tapi aku percaya gini teman-teman, bahwasannya semua yang kita lakukan selama di muka bumi ini gitu ya, mau dalam keadaan capek, mau dalam keadaan apapun itu, ketika kita melakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, aku percaya ada mahkota yang menanti di surga. Haleluya, pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal. Amin. Ya, malam hari ini aku akan sharing teman-teman ya. By the way, kita saling belajar satu sama lain. Ya, firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Ya, ia menusuk ke depan dan juga menusuk ke belakang. Artinya apa? Firman Tuhan itu akan menembus ke hati kamu dan juga menembus ke hati aku secara pribadi, personally. Ya, oke, siap, siap. Are you ready for the word of God tonight? Ya, aku ajak kita sama-sama. Siapin Alkitab by the way. Boleh siapin Alkitabnya dulu. Yang mau ambil Alkitab boleh ambil dulu. Aku akan banyak ajak kita baca ayat malam hari ini. Kita akan banyak Hmm, baca ayat malam hari ini, guys. so, Hey, aku nggak punya Alkitab. alright, Hazel, it's okay, no problem, it's okay. Kamu pakai handphone atau pakai apa? HP. Apa ya? Udah download Bible belum, Alkitab? Ada nggak di HP-nya? Belum. Belum ya? Belum. Oke, sekarang Papa kita sambil tungguin Hazel ya guys. Oke, kita sambil nungguin ya. Hazel boleh buka Hmm. Play Store, lalu tulis apa namanya, cari Alkitab di sana. Ya. Oke, buka Play Store sambil cari Alkitab. It's okay, no worry, no worry. Ya, oke, don't hard feeling. Kita tungguin. It's okay, it's okay, it's okay. Oke, oke, oke. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ah, ini dia. Sambil kita nungguin Hazel, aku akan sambil share screen ya, guys. Tema kita hari ini adalah orang keempat. Orang keempat. Katakan orang keempat. Orang keempat. Biasanya ada orang ketiga, tapi malam ini orang keempat. There is another in the fire. Kalau kalian bisa tebak ya, ini kisah tentang apa ini? Kisah tentang apa? Pasti kalau yang sering baca Alkitab tahu ini kisah tentang apa. Orang keempat, there is another in the fire, itu clue-nya. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Yang sudah apa namanya pegang Alkitab, yang download Alkitab, apabila sudah selesai bisa dibuka dengan saya Daniel 3. Kitab Daniel 3. Wah, you know guys, kita bicara tentang siapa malam hari ini. Ya, it's all about Jesus. It's all about Jesus dan semua semua yang Tuhan lakukan gitu ya. Alright, alright, alright. Kita buka kitab Daniel 3. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. But it's okay. Yang apa namanya? Yang belum apa namanya? Kita bacakan aja ya firman Tuhannya ini. It's okay. Oke, MG, Hazel ya. Koko akan bacakan ya firman Tuhannya ini. Oke, kita buka Daniel 3. Perikopnya apa? Perapian yang menyala-nyala. Oke, kita baca dulu dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 6 deh. Ya, ayat 1 sampai yang ke 6. Kita baca sama-sama ya dengan suara. Nah, teman-teman, aku percaya sekalipun kita lagi di rumah, kita baca dengan suara ya. Perapian yang menyala-nyala. Ayat pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah
untuk menghadiri petabisan patung yang telah didirikannya itu. Wow, wow, wow. Ini pejabat-pejabat semua nih diundang ya. Orang-orang penting, orang-orang punya nama semuanya diundang. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung. Pentabisan Patung. patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, ini alat musik nih semua nih, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Teman-teman, the initiation because of the pride. Ya. Inisiasi dari Raja Nebukadnezar mau ngebuat patung. Ini apa ya? Nebukadnezar by the way secara latar belakang dia adalah raja adikuasa. Teman-teman, kalau kita tahu negara United States Amerika hari ini ya itu adalah negara adikuasa pada zaman ini. Ya, lalu ada sebelumnya itu ada kerajaan Prancis, ada kerajaan Inggris, ya. Dan dulunya lagi sebelumnya lagi itu ada kerajaan Babilonia, itu sekitar ribuan tahun yang lalu. Wilayahnya itu melingkupi dari wilayah Timur Tengah ya. Bahkan di kitab Daniel yang berikutnya ketika Persia yang memegang pemerintahan itu sampai ke India. Artinya ini negara adikuasa yang begitu berkuasa sekali, begitu besar pengaruhnya dari ujung ke ujung. Ya. By the way, sebelumnya Raja Nebukadnezar di ayat sebelumnya ya, dia pernah nanya sama Daniel, bukan hanya Daniel tapi semua pejabat-pejabat yang tadi disebutkan gitu ya, tentang mimpi. Herannya adalah mimpinya dia nggak kasih tahu, nggak dijelasin mimpinya apa, tapi orang lain disuruh ngartiin mimpinya apa dan kasih tahu. Dan Daniel satu-satunya orang yang dipenuhi roh Allah gitu ya. Ya, semua ahli jampi, semua ahli nujum, semua dukun-dukun udah dikumpulin, semua orang arif, orang bijaksana. Gak ada yang bisa ngartiin. Tapi Daniel datang. Daniel melambangkan adalah orang yang diurapi Tuhan pada zaman itu. Melambangkan orang yang emang kalau kita baca kisah hidupnya, kalian baca kitab Daniel ada dikatakan dia doa 3 kali sehari. Ya, aku juga percaya teman-teman doa 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam ya. Tapi Daniel lebih dari itu. Ya, maksudnya bukan doa makan pagi, makan siang, makan malam, tapi emang dia ngususin diri punya jam waktu untuk berdoa. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana hari-hari ini kehidupan doa kita? Ya, apakah kita terlalu sibuk dengan hal yang seharusnya nggak kita sibukin? Ya, atau emang kita ada tugas, ya tugas-tugas misalkan dari kuliah, dari sekolah, dan itu sampai begitu banyak ya, sampai kita nggak punya waktu untuk berdoa. Maksudnya berdoa yang dimana momennya tersebut bukan cuma minta sama Tuhan. Paham maksud saya? Ya, kita sering doa minta. Tapi pernah nggak sih tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mau aku lakuin? Quality time saat teduh ketika kamu cuma sama Tuhan berdua ngobrol. Tahu nggak teman-teman, Tuhan itu personal sekali. Tuhan itu pribadi, makanya Tuhan ciptain kita sebagai makhluk sosial karena Tuhan lebih sosial dari makhluk sosial. Paham maksud koko? Ya, Tuhan ciptain kita punya hati, pikiran, perasaan karena Tuhan memiliki pikiran, perasaan dan juga hati. Ya, sama seperti kita. Ya, bagaimana kehidupan doa kita, teman-teman? Yuk, bangun kembali mesbah. Yang kalau misalkan udah jarang doa, ayo doa. Ya. Oke, aku akan lanjut lagi back to the topic gitu ya. Ya. The initiation because of the pride. Dia ngebangun sebuah patung. By the way, ukuran hasta itu ukuran yang lebih besar dari meter. Hasta itu tingginya berapa tadi? 60 hasta ya. 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 Itu tinggi banget.
Ya, dia membangun sebuah patung untuk disembah. Ya. Dan lanjut ya. Pride sama dengan is enemy character. Sombongan, kebanggaan, pengakuan adalah karakter dari kerajaan kegelapan, dari roh jahat, ya, dari si iblis sendiri. Tetapi karakter Tuhan kita, Dia yang dalam keadaannya sebagai Allah yang punya surga, Lord of Hosts, Lord of Heaven and Earth, the One, the Holy One, ya, turun ke dunia menanggalkan segala kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu Yesus. Itu Tuhan kita. Betapa humble dan rendah hatinya Allah kita. Teman-teman, cek lagi. Biasanya kalau rasa sombong ini, ya, kita nggak nyadar. Ya, maksudnya gimana tuh kok? Ya pokoknya kalau sombong, kita nggak nyadar kalau kita sombong. Ya, tapi puji Tuhan di persekutuan ini gitu ya. Puji Tuhan kamu punya sahabat-sahabat, kamu punya teman-teman yang bisa ngelihat di bagian pundak belakang kamu yang nggak bisa kamu lihat. Ya, boleh ditegur dengan kasih, kasih tahu dengan baik-baik, dengan lemah lembut, bilang, kayaknya kamu nggak seharusnya seperti itu deh tindakannya. Kayaknya cara kamu menyampaikan pendapat terlalu arogan deh. Kayaknya bisa menggunakan kalimat yang lebih baik lagi. Kayaknya dengan kerendahan hati seperti sifat Tuhan kita, ya, kita bisa untuk lebih lagi punya karakter seperti Kristus. Teman-teman, ini adalah sifat dari kerajaan gelap, sombongan. Ya, so kalau kamu sekarang ya bekerja wherever you are, whatever your position is, ya, tetap rendah hati, tetap humble. Firman Tuhan bilang kamu akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tapi kamu mulai dari ekor, bener gak sih? Ya. Dan one day ketika kamu jadi kepala, jangan jadi kepala yang menginjak-injak ekor. Paham maksud saya? Ya. Teman-teman kamu yang studi, kamu yang kuliah, yuk sama-sama kita bangun fondasi. Ya, bangun fondasi. Firm Foundation Part 1, ingat teman-teman. Ya, bangun fondasi. Bangun fondasi dari masa muda kita dengan kerendahan hati. Hati yang humble. Ya, yang gak sombong. Itu dia. Aku pesen malam hari ini. Aku dapetin tentang jaga hati. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati. Ya, ya. Firman Tuhan ingetin kita malam hari ini untuk rendah hati. Jangan sombong. Jangan sombong. Ya, aku lanjut ya. Oke. Ya, aku lanjut ya. Ya. Lalu kita baca yuk kitab Daniel 3 ayat 8 sampai 12. Aku bacakan ya. Teman-teman juga boleh baca di Alkitabnya. Ya. Kitab Daniel 3. Firman Tuhan adalah hidup, teman-teman. Aku percaya ketika firman Tuhan disampaikan, dideklarasikan, ya, dibacakan dengan iman, maka ada seed, ada sebuah benih yang ditabur dalam hati kita yang akan bertumbuh, ya, yang akan berbuah. Firman Tuhan itu hidup. Ia akan mengubahkan kehidupan kita. Ya, yuk baca yuk sama-sama dengan suara. Pada waktu itu juga, ayat 8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja kekala hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, ya, ini bass, drum, gitar, piano, ya, semua disebutin. Dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang gak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Ya. Nah, ada beberapa nih Tuhan, orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka gak memuja dewa Tuanku dan gak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Teman-teman, kita bisa baca di sini bahwa ada orang-orang yang menginisiasikan gitu ya.
Selain Raja Nebukadnezar menginisiasikan keangkuhannya untuk membuat sebuah patung untuk disembah gitu. Ya, ada orang-orang lagi yang menginisiasikan kecelakaan ya untuk orang yang Tuhan kasihi. Teman-teman, by the way, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel mereka diangkut ke pembuangan ke Babel dari Yehuda. Ya, mereka berbeda dengan generasi pada zaman itu. Ya, kehidupan mereka berbeda. Kalian baca di sini dan ada proof buktinya. Kita akan lihat di akhir. Ya, ya aku kasih teasernya dulu sekarang. Oke. Haleluya. Love the misery of others. Ya, ini adalah sifat yang suka ngelihat orang lain masuk dalam penderitaan. Suka kalau ngelihat orang lain celaka. Ya. Ini orang-orang yang menginisiasikan kecelakaan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Teman-teman, is okay, is okay, is okay, is okay, oh, is okay. Tetap stand on the firm foundation. Ya. Fondasi kita dibangun ya. Kita udah belajar juga tentang firm foundation part 1 waktu itu. Tentang bangun fondasi ya. Dari pertama kali waktu itu pas Chilling Night gitu ya. Bangun fondasi. Tetap stand on the firm foundation. Ya. Tetap stand di fondasi yang telah kita bangun, bahwa gua whatever will be lah, gua nggak akan sujud menyembah patung, gua nggak akan sujud menyembah Allah lain. We're going into climax ya, kita akan masuk ke klimaksnya nih aku lanjut ya nih. Pertanyaannya gini teman-teman, pertanyaannya gini, apa yang akan kamu lakukan saat kepepet? Posisinya gini nih, Sadrak, Mesak dan juga Abednego ya, dia ada di posisi yang dimana dia tahu bakal celaka karena titah raja udah keluar, nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa dicabut lagi, bahwa orang yang nggak sujud menyembah patung akan dibakar dalam dapur api, akan dibakar dalam tungku perapian. Mungkin dia berpikir, gimana ya cara gue bisa ngelewatin ini semua. By the way, dia masih manusia. Dia bisa ngerasa takut juga. Mungkin dia berpikir, apa gue sujud aja ya? Apa gue sekali-sekali lah habis sujud nyembah, ya raja udah tahu. Habis itu gue bangun lagi dan gue minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampunin kok. Mungkin dia berpikir, ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali nggak kelihatan nama siapa-siapa ini, gitu. Gak ada Daniel, ya nggak apa-apa lah, kompromi. Tapi enggak. Sadrak, Mesak, Abednego, ya sama sekali ya nggak ada di sini dibilang ya bahwa dia setuju ya dengan titah raja tersebut, dan dia akan menyembah patung emas yang telah Tuhanku dirikan. Ya. Gini teman-teman, saat kita kepepet, banyak pikiran yang muncul. Teman-teman tahu nggak? Ya, apa namanya? Pernah dapat nggak SMS? Pinjaman online, cepat, gitu. Terus pernah nggak? Pinjol. Pernah nggak? Pesugihan, pesugihan. Ya, caranya gampang. Tinggal balas SMS ini, katakan ya. Nanti malam ketemuan di Gunung Kawi. Ya, nanti dibaptis pakai air kembang gitu. Teman-teman, buat kita ya, orang percaya ya, yang dalam keadaan baik-baik saja, yang dalam keadaan I'm well, it's okay, no problem, ya itu bagi kita ya, kita nggak akan lah. Tapi kalau misalkan kondisinya kita juga butuh uang, sakit nih, orang tua sakit, mesti masuk rumah sakit, ya terus tiba-tiba masuk SMS pesugihan, pengen kaya nggak? Gampang kok caranya, teman-teman. Ya, yang namanya pesugihan. Ya, kita tahu nih, pinjaman online aja ada kontraknya. ya. Apalagi, kamu mau masuk kerja aja itu mesti sign kontrak. Balik deh, gak usah kerja. Masuk sekolah, orang tua kamu mesti tanda tangan. Ada suratnya. Setuju bahwa akan down payment, ya membayar sekian-sekian untuk uang gedung,
Lalu ada wawancara juga, kalau kalian ingat interview orang tua buat apa? Buat uang sekolah kalian. Ada kontraknya. Dan setahu aku gak ada yang gratis. Ketika melakukan pesugihan, ya kaya sih cepet, ya. Tapi ada yang harus dibayar. Devil not play with you. Setan gak main-main dengan kita. Ya, ya. Mungkin bukan kita, anak kita bisa. Mungkin jadi kutuk, jadi kutuk, jadi kutuk. Mati muda, apalagi. Ya, kawin cerai, apalagi. Macam-macam. Buat orang yang kepepet, ya. Semua banyak banget pasti things yang masuk ke dalam pikiran. Yang akan menggugahkan apa namanya? Menggoyahkan, ya, menggoyahkan hati. Tapi puji Tuhan, gak ada di tempat ini yang seperti itu. Sekali Yesus tetap Yesus. Teman-teman gini. Ya, untuk segala sesuatu ada covenant ya. Perjanjian. Katakan perjanjian. Katakan covenant. COVENANT. Katakan perjanjian. So dengan Tuhan pun kita punya perjanjian. Ya. Kalau misalkan pesugihan tadi yang kita sebut-sebut, ada perjanjiannya. Perjanjiannya lu boleh kaya, lu bisa putar nama, lu bisa begindung gitu. Tapi nanti gue minta anak lu ya jadi korban. Ya. Gue nanti minta anak lu, cucu lu yang kesini, dan juga cicit lu yang ini. Nah itu hati-hati. Ya. Nah, itu perjanjian. Covenant dengan kuasa gelap. Gak ada yang gratis. Jangan ya teman-teman ya. Sekali Yesus tapi Yesus ya. Tapi dengan Allah, kita juga punya perjanjian. Benar gak sih? Tuhan janji ya bahwa kamu akan hidup dalam kelimpahan kasih karunia, kelimpahan berkat, kelimpahan macam-macam, semua kelimpahan segala jenis berkat. Matius 5, berbahagialah kamu oleh karena menyebut namaku. Apa berbahagia macam-macam. Ada ucapan berbahagia kamu miskin di bumi. Ya, karena kamu yang mempunyai kerajaan surga. Ada covenant. Dan dalam setiap covenant ada gak yang mesti kita lakuin? Nah, seringkali kita mau berkatnya doang. Ya, tapi kita gak mau lakuin bagian kita. Teman-teman, yang namanya perjanjian, aku lakuin bagian aku, kamu lakuin bagian kamu. Ya, betul apa betul? Betul ya. Aku lakuin bagian aku, kamu lakuin bagian kamu. Tuhan lakuin bagiannya, kamu juga lakuin bagian kamu. Ya, itu perjanjian teman-teman. So gini. Kalau kita nggak punya perjanjian dengan Tuhan, ya, why? Apa yang mendasarkan kita bahwa doa kita mesti Tuhan jawab? Kenapa Tuhan mesti jawab doa kita? Sedangkan kita nggak punya perjanjian apa-apa dengan Tuhan. But thanks to the Lord, kita malam hari ini orang-orang yang hadir di Chilin Night, ya, di persekutuan ini, kita semua adalah orang-orang yang punya perjanjian dengan Allah, yang telah dimeterai, yang telah ditandatangan dari surga, tanda tangannya, ya, dimeteraikan oleh darah Yesus, dan harganya telah lunas dibayar. Itu kamu dan saya. Teman-teman, gak usah khawatir ketika kamu ngadepin goncangan. Gak usah khawatir kalau akan ngadepin hari esok. Gak tahu mesti makan apa, gak tahu mesti pakai apa. Teman-teman, itu semua dicari oleh orang-orang yang gak mengenal Allah. If he dresses the lily with the beauty and splendor, how much more does he love you? How much more will he clothe you? Teman-teman, kamu gak usah khawatir, karena burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kamu. Amin teman-teman. Ya, amin ya. Kita lanjut ya. Ya, pilihan yang tepat yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dia memilih, ya, gak akan menyembah patung emas yang telah didirikan. Ya, oke. Remember, we have a covenant with the Lord. Kita baca ayat 15 sampai 18 ya. Sekarang 15. Sekarang jika kamu bersedia, ya, ini dia nih ya. Jika kamu bersedia, ini kata Nebukadnezar. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu gak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu, nih, perhatikan, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan tuanmu ya Raja. Ayat 18, ayat 18, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami gak akan sujud, gak akan memuja dewa tuanku, gak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow. Teman-teman miliki integritas ini ya. Amin. Ya. Mau Tuhan selamatin, mau Tuhan gak selamatin, gua gak akan sujud menyembah. Mau hidup gua sekarang lagi enak, lagi gak enak, gua lagi merasa diberkati, punya tabungan gitu ya, ataupun gua lagi dalam keadaan larat nih sekarang, gak tahu nih buat bayar uang sekolah gimana gitu ya. Gua akan tetap puji Tuhan. Gua akan tetap berucap syukur kepada Tuhan. Itulah hati seperti ini ya, yang berkenan kepada Allah. Hati seperti ini yang dicari Tuhan. Adakah dia temuin di hati kamu, teman-teman? Amin. Ya, biar Tuhan dapetin itu semua dari hidup kita. Ya, Tuhan mau whatever will be lah Tuhan. Oh, badai topan datang menerpa hidupku, masalah, trouble dalam kerjaan, dalam kuliah, Tuhan, dalam sekolah. Ya Tuhan, gak punya uang buat bayar ini, bayar itu, Tuhan udah kepepet tuh. Tuhan, apapun yang terjadi, aku gak akan tinggalin Tuhan. Aku akan tetap setia sampai akhir hayat hidupku. Ya sekali Yesus, tapi Yesus. There is no other God in my life. For you are my Father, God, my blessed Redeemer. You are my blessed assurance, Lord. You are everything for me. Kau segalanya untuk aku. Amin. Ya. Dan di ayat 19 sampai 23, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Ya, 7 kali lebih panas, teman-teman, dari yang biasa. Sometimes rasanya dalam hidup ini kita mesti ngelewatin api yang panas. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin dimurnikan. Seperti emas. Ya, seperti emas. Emas supaya dia benar-benar jadi pure gold. Emas murni. Harus ngelewatin pemurnian. Dibakar. Rasanya gak enak. Rasanya panas. Seringkali teman-teman ketika membangun hidup kita, ketika kita dimurnikan, rasanya gak enak. Kadang ada fitnah yang datang dalam hidup kita. Dan ketika di fitnah tersebut, bagaimana respon hati kita? Apakah kita membenarkan diri, membalas, cari pembenaran, atau kita meresponi, ya udahlah Tuhan, you mau bilang apa bilanglah, Tuhan yang bela. Respon kita teman-teman, ya, ketika kita dimurnikan, ketika kita ditegur, dikasih tahu, kamu kayaknya lebih baik jangan berbicara seperti itu deh. Kamu lebih baik lebih berhati-hati lagi. Ketika kita diingatkan, mau gak kita rendah hati menerima? Ya, miliki kerendahan hati teman-teman. Ya, dimurnikan. Kadang harus melalui perapian. Kadang rasanya gak enak. Ya, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, ya, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati. Ini orang yang nganterin Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai mati, teman-teman. Tapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan keikat nih posisinya. Ya. Dan ayat 24. Ya. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar
lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Tapi katanya, ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Ada 4 orang berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka nggak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yes. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, menteri, ini semua pejabat. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini gak mempan oleh api. Teman-teman, ya, bisa bayangin gak? Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, dia sujud menyembah patung yang tadi. Gak ada tuh kitab Daniel 3. Gak ada tuh kisah yang kita baca hari ini, legacy ini, warisan ilahi ini, ya, yang menguatkan, meneguhkan kita hari ini, gak ada tuh teman-teman. Tapi justru karena dia berpegang pada integritas, stand in a firm foundation, ya, stand strong, stand still and faithful, setia, sekali iya, sekali tidak, sekali Yesus adalah Yesus. Gak sujud menyembah. Kadang tawaran dunia begitu menarik. Kamu mau naik jabatan gak? Ya, gampang. Ya, tinggal ganti aja di KTP kamu kepercayaan ya. Aku kasih kamu jadi direksi di sini. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego bilang, sekalipun Tuhan gak nyelamatin aku gak akan sujud menyembah. Makanya terjadilah kisah yang kita baca. Terjadi mujizat. Mau lihat mujizat teman-teman? Hidup dalam integritas. Teman-teman, kita akan akhiri tahun ini. Ini udah bulan Desember. Bentar lagi Raya Natal ya. By the way, mau Natalan pada kemana nih? Pada keluar kota? Di rumah aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Ke rumah Koreaner, bakal rumah Koreaner. Iya Joyce, silakan. Ya. Koko percaya ketika rumah Koko dibakar nanti ada orang keempat, ada malaikat Allah. jadi gak bakal kebakar rumah Koko. Haleluya. Haleluya, gak kebakar deh kayak aku Haleluya. Ya. Teman-teman, kamu mau ngalamin mujizat, tetap teguh sama pendiriannya. Pesan aku malam hari ini, yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, jangan bersuka di atas penderitaan orang lain. Saling care one each other. Ya, saling care satu sama lain. Perhatiin nih kondisi teman kamu lagi gimana. Ya, perhatiin teman-teman yang lain yang mungkin malam hari ini nggak datang di persekutuan mikro kita, persekutuan kecil kita, kecilin night malam hari ini. Where are you guys? Ya, perhatiin, ada yang kekurangan nggak? Perlu makan nggak? Yuk bagi kasih, yuk. Jadi sambungan berkat. Teman-teman, hidup kita di dunia ini 70-80 tahun kata Musa. So, hiduplah dengan dahsyat. Ya, hiduplah dengan menjadi berkat. Tinggalkan legacy, warisan berkat. Ya. Kita tinggalkan hidup ini selama di muka bumi, hidup untuk yang berkenan kepada Allah. One day ketika kita pulang ke surga, ya, Tuhan bilang, well done, my son. Well done, my daughter. My faithful servant. Thank you ya, kamu pernah hidup di bumi. Thank you ya, kamu udah jadi berkat. Thank you ya, kamu jadi terang yang menerangi. Thank you ya, kamu jadi garam yang mengasini. Thank you buat apa yang kamu lakukan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, teman-teman, hari-hari ini dunia di mana kita hidup sedang dibutakan dengan segala keinginannya. Kita kira kita hidup hanya untuk menjadi kaya, punya Alphard atau Fortuner, punya mobil, punya rumah tingkat 3 kalau bisa, dengan segala kenikmatan, fasilitas. Kita kira itu tujuan hidup kita. Teman-teman, dunia ini sedang diblur dengan segala keinginannya. Tapi tahu nggak teman-teman, kenapa kamu lahir tahun 98?
Kenapa kamu lahir tahun 94? Kenapa kamu lahir tahun 2001, 2003, 2005? Ya, dan kamu ada di Chili Night malam hari ini. Kamu ada bersama-sama dengan kita di persekutuan di antara miliaran manusia. Tahu nggak teman-teman, Tuhan punya rencana, punya misi dalam hidup kamu yang lebih penting. Yang sekalipun even kita masuk ke dalam dangerous moment, ya seperti para rasul mungkin merasakan ya. Yakobus, kita baca kisah para rasul, Yakobus yang pertama kali menjadi martir, mati ya dipenggal gitu. Teman-teman hari ini kita nggak nyampe seperti itu kok. Kita nggak nyampe seperti itu. Yuk selesaikan misi ini dengan baik. Sekalipun dalam keadaan bahaya pun, aku kasih tahu ya, orang kudus gak akan pernah mati. Orang kudus akan tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika kita mati pun, ya kita mati dengan mahkota. Amin. Ya, kita meninggalkan dunia ini dengan mahkota. Mahkota sudah menanti kita di surga. Ya, well done my son, well done my daughter, well done Sadrak, Mesak, Abednego di zaman ini. God bless you. Yuk kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, aku ujak. Kita naikin satu pujian lagi ya. Bentar. Wait. Aku mau ajak kita semua nyanyiin lagu yang tadi. Aku share liriknya ya. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihimu. Oke, are you ready? Yuk siapin hati kita sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Ajar kami ya Tuhan untuk mengasihi-Mu. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Oh, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus, seumur hidupku. Bapa, Engkau segalanya Tuhan, kami sembah-Mu. Haleluya. Mari teman-teman angkat suara kita sembah Dia sama-sama. Oh haleluya. Baralabaya syanda. Oh dalabaya syandi. Haleluya. Haleluya Bapa, Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Biar Engkau jadi yang utama dan terutama dalam hidup kami. Kau jadi segala-galanya Tuhan. Nothing will ever take your place, Lord, my precious Savior. You're the Holy One, satu-satunya dalam hidup kami yang sangat berharga.
harta yang paling berharga adalah Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat peneguhan yang Kau berikan malam hari ini. Dan terima kasih Tuhan bahwasannya kami milik-Mu. Kami gak pernah ditinggalkan sendiri. Ketika kami melangkah dalam kebenaran, Tuhan menyertai. Tuhan gak biarkan kami dalam perapian sendirian, tapi ada orang keempat, ya, yaitu Engkau sendiri Tuhan hadir membela kami, memberikan kami kemenangan. If God is for me, who can be against me? Jika Tuhan Allah bersamaku, siapakah jadi lawanku? Tuhan, terima kasih banyak. Aku berdoa Tuhan buat kehidupan setiap teman-teman yang malam hari ini hadir, maupun yang belum bisa hadir Tuhan, yang lagi dalam perjalanan semua Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kehidupannya Tuhan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Aku berdoa yang studi Tuhan bawa sampai studi tingkat tertinggi yang Tuhan mau. S1, S2, S3. Tuhan, jadilah sesuai dengan rencanamu. Mereka yang kerja Tuhan, aku berdoa bawa sampai puncak karir. Aku tolak segala kegagalan. Aku hancurkan segala stagnation. I rebuke in the mighty name of Jesus. Aku hancurkan juga Tuhan segala bentuk Tuhan penundaan, delay Tuhan dalam karir, dalam kehidupan, di dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus, aku hancurkan Tuhan chains itu. I break the chains in the name of Jesus. Dan mereka Tuhan hidup berkemenangan. Terima kasih yang aku berdoa untuk keluarganya Tuhan. Orang tua, mama papa semua diberikan kesehatan. Kami semua dalam perlindungan Tuhan. Api Tuhan bernyala-nyala memenuhi setiap kami. Sehingga kami ya Tuhan dinaungi oleh api Roh Kudus. Sehingga kuasa gelap roh jahat gak bisa menjamah kami. Dan aku berdoa untuk keluarga teman-temanku Tuhan. Kau naungi, Kau lindungi ya Tuhan. Kami tolak segala intimidasi, kuasa gelap roh jahat, roh najis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan, dedikasikan hidup kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan yang memerintah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, because of who you are. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan Kak Mary, Kak Julius, Kak Iskia. Yeay. Oke. Makasih Kak Renner buat sharing firmannya ya. Iya. Oke.